Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran kewirausahaan semester 5 di PPTUPY ya. Semoga sampai hari ini kita selalu diberi keselamatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kita langsung aja untuk pertemuan pada kali ini. Jadi di pertemuan kali ini tuh kita sudah masuk di pertemuan yang ketiga di mata kuliah kewirausahaan seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita sudah kemarin itu kita sudah melakukan pembelajaran seperti itu, dengan menggunakan Google Meet ya. Nah, untuk minggu ini karena kemarin sudah saya janjikan untuk kita selang-seling antara Google Meet ataupun e-learning, maka kita gunakan e-learning pada kesempatan kali ini. Jadi kesempatan kali ini saya menghadirkan materi seperti itu untuk pembelajaran dan bisa disimak ya di e-learning ini. Yang sudah masuk di sini berarti sudah masuk di e-learning. Maaf ya, ini dekat jalan raya di dekat kampus itu, jadi agak bising tapi nggak apa-apa. Oke. Untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi ya. Jadi kemarin itu kita sudah bahas tentang kewirausahaan, teknopreneur ya, khususnya bagaimana toh itu ada dan bagaimana itu bisa seperti apa toh gambaran teknopreneur seperti itu. Nah, kita akan masuk di pembelajaran selanjutnya, materinya yaitu adalah manajemen keuangan atau financial planner. Oh ya, oke, gak apa. Oke, sebelum saya masuk di materi lebih lanjut, ini ada beberapa referensi yang bisa kalian cari ataupun ketika nanti kalian ada tugas ya, tugas untuk pembuatan makalah tuh yang lain, nanti ini bisa dicari dan dijadikan referensi untuk mencari materi tersebut seperti itu. Dan saya juga mengambil materi-materi yang ada di kewirausahaan ini, mata kuliah ini, itu dari beberapa sumber yang salah, dan kebanyakan memang dari sini seperti itu. Jadi ada Bukhari Alma, ada Rambat Lupio Adi, Suryana, kemudian ada Suharyati dan Masyikur Wiratmo seperti itu. Masyikur Wiratmo. Nanti silakan nanti bisa screenshot kalaupun suatu saat nanti akan ada tugas makalah atau apa ya. Soalnya memang kita itu dan ataupun kalian itu jangan sampai tidak bisa mencari referensi yang bagus untuk setiap tulisan, karena nanti kalian ketika nanti skripsi ataupun nanti ada jurnal seperti itu pasti akan ada yang namanya mencari referensi itu harus sesuai dengan pokok pikiran yang akan kita tulis. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk mencarinya dengan baik seperti itu. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Di sini kita langsung aja. Nah, yang pertama saya geser dulu ya. Yang pertama, saya sudah lama nggak pakai seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah pengertian. Yang pertama adalah manajemen keuangan. Jelas ya, manajemen itu kan cara mengatur. Kalau bahasanya itu ngeset ya, bahasa yang gaul itu ngeset atau memanajemen itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang kita itu sebagai bos yang atau sebagai dalang yang akan mengatur pion-pion kita atau wayang-wayang kita ketika bergerak supaya gerakannya itu bagus, semua gerakannya itu sempurna ataupun selaras dengan apa yang akan kita rencanakan. Itu juga berlaku pada keuangan seperti itu. Jadi manajemen keuangan itu adalah mengelola sumber daya, ya, kemudian mengalokasikan dana tersebut, dan juga adalah ketika kita menghadapi suatu masalah, khususnya keuangan seperti itu. Nah, nanti ada beberapa tentang keuangan yang akan kita hadapi seperti itu. Ya, mungkin sebelum saya juga masuk di lebih lanjut di pembelajaran ini, yang kita bahas di kewirausahaan itu sangat banyak ya. Jadi sangat banyak itu dalam arti gini,
kita bicara tentang keuangan ataupun tentang manajemen keuangan seperti itu. Tapi kita bukan jurusan akuntansi atau manajemen yang ada di Fakultas Ekonomi, sehingga yang saya bahas di sini itu adalah gambaran umum ya tentang beberapa hal tentang keuangan, khususnya kewirausahaan. Jadi kalau Pak ini kok tidak Pak, kalau di teman saya itu di ekonomi itu ada penjelasan tentang grafik Pak, ada penjelasan tentang perhitungan seperti ini Pak. Kita tidak sampai seperti itu ya. Jadi mata kuliah ini tuh mata kuliah yang sangat beda dengan mata kuliah otomotif lain, sehingga ya karena fokus kita itu ke otomotif dan kita ambilnya cuma manajemennya ataupun pengelolaannya, ataupun kita tahu aja bagaimana atau cara mengatur manajemen keuangan kalaupun kita ada usaha otomotif seperti apa. Nah, itu yang dibatas itu aja. Jadi tidak sampai menghitung laba gitu, itu enggak. Seperti itu ya. Ya, itu kita lanjut lagi, sorry. Jadi setelah itu pengertian, yang kedua adalah tujuan. Tentu tujuan dari manajemen keuangan adalah keuntungan. Seperti itu. Nah, keuntungan itu kalau diartikan adalah nilai lebih yang diperoleh melalui operasi usaha, baik dalam bentuk material maupun non material, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya ya, seperti itu. Kalau material itu sesuatu yang berwujud, sesuatu yang bisa dipegang, bisa dihitung, bisa diakumulasi mungkin. Nah, kalau yang immaterial ya, seperti knowledge atau pengetahuan, skill, keterampilan, experience atau pengalaman dan lain-lain. Jadi kalian bisa mengklaim itu suatu keuntungan itu apabila memang itu menguntungkan, baik itu yang bisa dipegang ataupun yang benda-benda nyata ya, ataupun yang tidak seperti itu. Seperti pengetahuan. Kalian kuliah seperti itu. Kalian kuliah kan juga pengetahuan ya. Jadi tidak bisa dihitung secara uang seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, di sini. Oke. Manajemen keuangan usaha dalam wirausaha. Jadi ada manajemen keuangan usaha. Nah, apa itu artinya? Manajemen keuangan yang dijalankan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil untuk pengelolaan keuangan. Seperti itu. Jadi ya manajemen keuangan adalah manajemen yang dijalankan oleh pelaku usaha mikro, seperti itu. Kemudian manajemen keuangan harus simple dan sederhana dan aplikatif, namun tetap dalam ketentuan yang standar dan lazim. Kita tahu ya bahwa kalian gini, walaupun kalian, saya itu punya ide untuk mengembangkan usaha contohnya jual beli spare part motor seperti itu. Tapi tetap harus ada perhitungan yang mengimbangi itu, sehingga ketika kalian mau melihat bagaimana keuntungan saya modal dengan segini itu, dengan saya jual per itemnya segini itu keuntungannya berapa. Nah, itu harus ada pelaporannya. Tetapi sesuai dengan prinsip dari manajemen keuangan itu harus simple. Simple itu bukan berarti tidak banyak ya, tapi simple itu mudah dibaca, mudah dikelola, seperti itu. Kemudian sederhana dan aplikatif. Sederhana artinya adalah ya mudah untuk dipahami. Ya kita nggak ekspektasikan orang yang mungkin jualan di pinggir jalan ataupun yang mungkin bukan toko besar akan laporannya juga bagus dibanding dengan perusahaan, tetapi paling enggak sederhana, dapat dibaca seperti itu. Dan aplikatif itu memang benar-benar bisa disesuaikan dengan apa yang telah kita lakukan, seperti itu. Kemudian manajemen keuangan wirausaha perlu mempertimbangkan karakter yang memiliki kecepatan perputaran dan jenis usaha yang relatif sederhana, seperti itu. Itu ya untuk manajemen keuangan usaha. Kemudian ini adalah catatan keuangan. Nah, ini jelas ya bahwa catatan keuangan ini sangat penting. Ini di sini ada beberapa hal yang langkah-langkahnya seperti yang pertama, identifikasi dan pengumpulan data. Mungkin kalau kita masih skalanya sangat kecil ya, mungkin di bawah 5 juta dengan modal segitu tidak terlalu sulit ya, tapi dengan usaha-usaha yang mungkin sudah mendekati 100 juta gitu-gitu ya, pasti ada identifikasi dan pengumpulan data.
data ini digunakan untuk melihat bagaimana atau perkembangan cash flow, kalau bahasanya cash flow seperti itu, atau perputaran uang. Kemudian transaksi, kemudian mencatat transaksi, kemudian pengelompokan dan penggolongan dan pengelompokan barang itemnya, dan pengiktisaran seperti itu. Nah, ini adalah proses-proses dari pencatatan keuangan sederhana. Jadi pasti ketika kalian mencatat sesuatu keuangan, pasti ya ada namanya pengumpulan data. Data itu dari modalnya berapa, kemudian yang dijual berapa, kita gabungkan seperti itu. Kemudian juga ada transaksi dan plus pencatatan transaksi. Jadi ketika nanti barang kalian kejual mungkin berapa, ada pencatatan seperti itu. Nah, bahkan ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai dilupakan seperti itu. Karena ini adalah logika dasar ketika kalian akan mengelola keuangan. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita masuk di biaya atau cost dalam bisnis. Jadi kita perlu ya, jadi untuk modal berarti gitu ya, ataupun pengeluaran yang digunakan ya untuk mendukung apa yang kita jual seperti itu. Jadi seperti contoh nih, bahan. Jadi kita perlu mungkin kalau jenisnya adalah mungkin sesuatu yang perusahaannya itu bahan seperti itu, maka ya harus ada bahannya seperti itu. Bahannya apa kita beli, kemudian alat-alatnya apa aja kalau kita memproduksi sesuatu, dan jasa. Jadi walaupun ya kita bisa ya berwirausaha tanpa modal ataupun tanpa biaya, itu memang sangat susah ya. Tetapi memang yang kita pikirkan adalah bagaimana tuh cara memperoleh dana itu seperti itu. Tetapi memang harus dipikirkan, jangan sampai dana yang kita miliki itu untuk modal itu dikeluarkan dengan tidak pas atau berlebihan atau terlalu boros tanpa ada pemikiran lebih lanjut untuk apa barang ini seperti itu. Setiap biaya adalah pengeluaran, namun terdapat perbedaan pencatatan berdasarkan penerimaan manfaatnya. Ini diperhatikan ya. Jika belum diterima manfaatnya, seperti pembelian harta tetap, biaya disebut dengan deferred cost dan dicatat dalam neraca sebagai harta atau aset. Nah itu ya, jadi kita beli barang nih, tapi barang itu tidak menghasilkan. Nah itu adalah aset. Aset itu perlu biaya. Aset itu bisa dijual kapan-kapan saja. Seperti itu. Yang kedua adalah jika sudah menerima manfaatnya atau yang kita beli atau yang kita aset kita itu menghasilkan sesuatu, produktif ininya ya, biaya disebut export cost dan dicatat dalam income statement sebagai beban pendapatan. Nah seperti itu. Jadi ini jadi biaya untuk modal. Contoh nih, kalian beli tanah. Beli tanah itu tidak produktif ya, karena tidak menghasilkan seperti itu. Tetapi itu menjadi aset. Bisa saja suatu saat nanti dijual seperti itu. Tetapi kalau kalian mungkin membeli toko seperti itu, kemudian toko kalian gunakan untuk berjualan, maka di situ ada yang namanya export cost. Jadi ada income yang kalian dapat dari modal yang kalian kucurkan seperti itu. Dan juga pengeluaran yang tidak mendapatkan manfaat seperti kerusakan produk. Nah ini juga ya. Jadi biaya itu ada 3 berarti ya. Yang pertama adalah aset, yang kedua adalah sesuatu yang menghasilkan atau export cost, yang ketiga adalah biaya untuk pergantian atau sesuatu yang rusak seperti itu, atau barang jasa yang kalian beli sesuatu mau kalian jual lagi tapi ada beberapa yang rusak. Nah itu termasuk biaya dalam bisnis